kembali lagi bersama kami dari kelompok 5 dengan anggotakan saya Devi Fatmalasari beserta partner saya yang bernama Yuli Nurul Hidayati. Baiklah, di sini kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Baiklah, di sini saya beserta partner saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Perkotaan guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester, di mana materi yang akan kami jelaskan yakni mengenai perencanaan dan manajemen strategis pembangunan perkotaan. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan perkotaan terlebih dahulu, yakni perencanaan perkotaan merupakan upaya untuk mengoptimalkan tata ruang kota meliputi penggunaan lahan, perizinan pengembangan kawasan, dan desain kawasan perkotaan dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan. Di dalam pembangunan wilayah itu memiliki fungsi kota, di mana fungsi kota tersebut terbagi menjadi 7, yakni yang pertama merupakan penyedia lokal bagi kepentingan desentralisasi fasilitas pelayanan publik skala lokal sehingga meningkatkan aksesibilitas antara desa dan kota. Yang kedua, memberikan bermacam variasi barang konsumen, perdagangan, pelayanan perorangan, dan perluasan sektor informal. Yang ketiga, yaitu memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan manufaktur industri kecil yang dapat berfungsi melayani pasar lokal dan regional. Peningkatan pelayanan akan terjadi dengan semakin tingginya skala kota tersebut. Yang keempat, kegiatan agroprocessing serta agrokultural yang ada berfungsi sebagai supply bagi wilayahnya dan menyediakan pelayanan bagi wilayah pedesaan atau belakang. Yang kelima, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdagangan dan pasar hasil pertanian serta meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan daerah belakang. Yang keenam, yaitu pusat transportasi dan komunikasi menghubungkan kota kecil dengan perdesaan dan daerah belakang dengan kota besar daerah lainnya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu dapat berfungsi sebagai pusat transportasi sosial. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pembangunan. Jadi, strategi pembangunan perkotaan Indonesia ke depan akan menitik beratkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi dan transportasi sosial. Di dalam strategi pembangunan terbagi antara strategi pengembangan wilayah di masa yang akan mendatang. Jadi, strategi pengembangan wilayah di masa yang akan mendatang itu diatur dalam 2 undang-undang. Undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada empat, yaitu yang pertama, alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia di daerah. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Yang keempat, pelayanan masyarakat yang efisien. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan pemerintah. Pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara fisik dan non-fisik oleh pemerintah daerah sendiri, tetapi masih menghadapi kendala dan permasalahan, yaitu ada 4. Yang pertama, program perencanaan yang dirumuskan oleh komoditas masyarakat dan pemimpin lokal dalam bentuk dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, kadang ditolak atau dipending. Yang kedua yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan menyeleksi dokumen rencana yang diajukan oleh masyarakat ke pemerintah daerah. Yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri atau pusat mengusulkan proposal untuk anggaran pendapatan belanja atau biasa disebut dengan APBN tidak berdasarkan pada kondisi dan situasi real yang ada di daerah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor penghambat secara umum dalam perencanaan pembangunan. Akibatnya, kebanyakan kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah.
Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan kota yang komprehensif, di mana perencanaan kota yang komprehensif ini memiliki 7 komponen, yaitu yang pertama, diagnosis masalah atau biasa disebut dengan pengumpulan data identifikasi masalah. Perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang muncul, di mana diagnosis permasalahan yang kompleks dapat melalui tahap pengumpulan data masa lalu, analisis dan identifikasi persoalan. Yang kedua, yaitu artikulasi tujuan atau bisa disebut dengan penyusunan tujuan sasaran. Perencanaan berorientasi pada pengembangan kondisi masa kini menuju kondisi masa akhir yang diinginkan dengan pencapaian tujuan tertentu. Tujuan dari perencanaan itu sendiri sangat sulit diterjemahkan dan sering tidak menyatu dengan tujuan operasional. Yang ketiga, prediksi dan proyeksi. Pengembangan solusi alternatif memerlukan proyeksi masa depan, memperkirakan atau prediksi kondisi di mana kebutuhan dan hambatan. Keberhasilan prediksi bergantung pada jumlah informasi yang tersedia dan kontinuitas fenomena yang dianalisa. Yang keempat, desain atau alternatif pengembangan alternatif. Desain diperlukan untuk abstraksi pemberian bentuk respon terhadap kebutuhan atau permasalahan sebagai sarana memahami ide dan mempersiapkan deskripsi sistem diusulkan atau artefak. Abstraksi ini merupakan tahapan proses pembuatan keputusan yang bertujuan melakukan perubahan situasi yang ada ke dalam situasi yang diinginkan. Selanjutnya yang kelima yaitu uji perencanaan atau bisa disebut dengan seleksi alternatif. Uji perencanaan dilakukan untuk menganalisis apakah alternatif tersebut dapat diimplementasikan berdasarkan hambatan dan potensi yang telah diperhitungkan, di mana hambatan tersebut dapat berupa hambatan ekonomi dan fisik, kekuasaan hukum dan politik, serta kepentingan pribadi tertentu. Semua faktor tersebut harus dinilai dalam pengujian alternatif apakah realistis atau tidak. Yang keenam yaitu mengenai evaluasi atau monitoring pengendalian. Jadi evaluasi merupakan tahap memilih atau pilihan alternatif yang akan diambil melalui estimasi dampak dari alternatif tersebut. Kriteria evaluasi menentukan alternatif yang akan diambil. Jadi, kriteria tersebut berupa efisiensi alternatif jika diterapkan. Metode yang dilakukan berupa analisis untung rugi, analisis efektivitas, dan analisis dampak. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan pasar atau kebijakan dasar perencanaan. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuli Nurul Hidayati. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kota optimum dan efisien. Kota memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam pembangunan kota terdapat beberapa hal yang utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada tujuan, yaitu mewujudkan kawasan yang berkualitas, layak huni, berkeadilan, berbudaya, peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Sedangkan fungsinya sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan, di mana sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perkotaan secara efektif dan efisien, serta permasalahan yang timbul biasanya seperti peningkatan kebutuhan pelayanan perkotaan, padahal kemampuannya itu terbatas dan tantangannya adalah pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang meningkat. Nah, strategi kebijakannya yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan kota optimum, efisien, dan mandiri. Namun, perencanaan pembangunan perkotaan pada umumnya harus memenuhi persyaratan ekonomi seperti fundable, affordable, sustainable, flexible, measurable, motivation, suitable, understandable, dan achievable. Di sisi lain, terdapat
4 tolak ukur penilaian keberhasilan pembangunan kota optimum, efisien, mandiri, yaitu efisiensi, ekonomi, dan adequacy. Pertumbuhan kota-kota besar itu dilaksanakan secara terus-menerus sehingga peningkatan dampak negatif yang sangat besar dan beban yang sangat berat lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Maka sangat tepat untuk mengembangkan dan menerapkan konsep pembangunan kota optimum, efisien, dan mandiri. Semboyannya adalah Keep the City Optimum, Efficient, and Self-Government. Nah, selanjutnya mengenai program pembangunan perkotaan. Kota merupakan bentuk nyata perkembangan alamiah dari sebuah permukiman yang berkembang pesat. Perkembangan tersebut melibatkan arus penduduk yang besar dengan luas wilayah besar dengan karakteristik dan permasalahan yang identik. Hal ini menyebabkan kawasan perkotaan membutuhkan sebuah perlakuan yang berbeda dalam pengelolaannya tersendiri. Pengelolaan sebuah kota tergantung kepada ukuran dan kompleksitas permasalahan yang terjadi di kota itu. Dalam satu dekade terakhir pertumbuhan wilayah perkotaan berjalan sangat pesat. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9% pada tahun 1995 menjadi 48,3% pada tahun 2005, dan diperkirakan tren yang berkembang akan terus terjadi sehingga sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk pedesaan dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Komposisi ini melibatkan betapa besar beban kota dalam memenuhi kebutuhan warga dan masyarakatnya. Untuk mencapai sasaran dalam perencanaan jangka menengah nasional atau RPJM, pembangunan bidang perkotaan dikawal melalui 3 buah program, yaitu yang pertama, program pembangunan kota kecil dan menengah, kedua, program pengendalian kota besar dan metropolitan, dan yang ketiga, program pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota. Ketiga program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan wilayah yang terjadi. Selain itu, kebijakan pembangunan perkotaan, pengaturan penataan ruang sesuai dengan peruntukan lahan merupakan tantangan masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis penataan ruang yang terjadi. Untuk itu, diperlukan penataan ruang yang baik dalam suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi yang pertama, arahan lokasi kegiatan, yang kedua, batasan kemampuan lahan termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan keterentanan terhadap bencana alam, yang ketiga, efisiensi dan pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Selanjutnya, arahan kebijakan pembangunan. Yang pertama, mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Nah, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang strategis tanpa mempertimbangkan batas administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan penduduk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi daerah. Yang kedua, mengubah arah kebijakan pembangunan daerah yang cenderung berorientasi inward looking menjadi berorientasi outward looking. Dengan begitu, kawasan dapat diwujudkan menjadi kawasan yang mendukung pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, menyeimbangkan pertumbuhan antar kota metropolitan besar, menengah, dan kecil secara hierarkis dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak awal. Yang keempat, meningkatkan percepatan pembangunan kota kecil dan menengah, terutama di pulau luar Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan adalah
memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing. Yang kelima, mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. Yang keenam, mengendalikan pertumbuhan kota besar dan metropolitan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan serta mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk itu, dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang terpadu yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan permintaan dari stakeholder, pembangunan perkotaan mampu mendorong investasi dan pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan dan dilaksanakan dari berbagai instansi, berbagai sektor. Program prioritas pembangunan perkotaan tersebut harus dapat dilaksanakan secara sinergis dari antar masing-masing stakeholder. Dengan demikian akan mampu terwujud pembangunan perkotaan berkelanjutan dan layak huni. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf karena di sini kami masih belajar. Semoga video dari kami ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.